Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar kamu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Apa tugas kamu hari ini? Membaca surah Al-Muzammil. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul azim. Sudah selesai? Sudah. Kira-kira kamu mengerti nggak apa isi daripada surat Al-Muzammil? Saya tidak mengerti Ustaz. Oh. Baik, kita akan kupas sedikit tentang isi dan kandungan apa yang terdapat dalam surat Al-Muzammil. Ayat pertama apa tadi? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil itu artinya wahai orang-orang yang berselimut. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Setelah kembali ke rumah, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Ya. Akhirnya istrinya Siti Aisyah itu menyelimuti Nabi. Ya. Karena ada rasa takut, ya, dari apa yang dialami oleh Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil. Ini satu bahasa yang sangat lembut. Ya. Bagaimana Allah dia mengatakan wahai Muhammad, tapi ya ayyuhal muzammil. Karena ada orang dalam kondisi takut itu kan, kalau dengan bahasa yang keras mungkin lebih tambah takut kan? Iya. Makanya Allah menyapa dengan kalimat yang bahasa yang begitu lembut ya. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila. Pada itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bangun pada waktu malam. Tujuannya apa? Ya, karena dalam kondisi takut dan sebagainya, Allah memerintahkan bangun di waktu malam itu untuk mengisi kembali rohani Nabi dengan keimanan-keimanan supaya lebih kuat. Karena nanti pada ayat berikutnya itu bagaimana Nabi akan menerima Al-Quran yang begitu berat. Ya, makanya Allah memerintahkan Nabi untuk bangun di waktu malam nisfahu, ya, separuh malam, ya, sepertiga malam, atau kurang dari itu, ya, itu kurang dari itu. Apakah perintah sholat malam qiyamul lail atau sering kita kenal dengan tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad? Enggak. Ternyata tidak. Karena itu bahasanya juga ya ayyuhal muzammil, bukan ya Muhammad atau ya ayuhan Nabi. Artinya apa? Bahwa perintah tahajud qiyamul lail itu berlaku juga perintah itu kepada seluruh orang, seluruh umat Nabi Muhammad. Ya. Sampai sini kamu paham? Paham. Kamu paham, ya. Sekarang apa sih pentingnya itu tahajud atau qiyamul lail? Kamu sering melakukan nggak qiyamul lail? Saya kadang-kadang. Kadang-kadang, ya. Karena kita lihat ya, di ayat lain Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asa rabbuka maqamam
mahmuda. Di antara syarat ya orang yang ingin Allah tinggikan derajat itu apa dah? Wa minal laili fatahajjad. Ya. Kalau kamu ingin punya derajat yang tinggi, baik derajat ketinggian di sisi manusia di dunia ini maupun derajat yang tinggi nanti di sisi Allah, Pak, fatahajjad. Tahajud. Tahajud. Ya, salat malam. Jadi ketinggian derajat kita manusia di sisi Allah ditentukan dari Sholat. memang ayat lain Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai waktu malam. Aku sholat. Waktu Tidur. waktu istirahat kan kalau malam ya kan? Iya. Iya, Allah jadikan siang untuk bekerja. Malam untuk Allah jadikan malam untuk istirahat. istirahat, tidur. Tapi di sisi lain Allah menantang nih manusia. Mau nggak kamu lembur waktunya istirahat tapi kerja? Iya. Ya, kamu kan kalau waktu istirahat Iya. disuruh kerja pasti ada Itunya. itunya. Ya, itunya apa? Apa sih? Oke, Ada bonusnya kan? Ya, ada bonusnya. Allah akan kasih bonus kepada orang-orang yang mau lembur padahal waktunya istirahat. Tapi Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Nanti ada tuh. Kita lihat nih, Alia contohnya orang-orang yang sukses. Yang istiqomah melakukan sholat malam. Itu siapa? Kamu kenal nggak? Muhammad Al-Fatih. Kenal Muhammad Al-Fatih? Nggak kenal ya. Ya, kamu nggak baca sejarah nih berarti ya. Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang pahlawan Islam yang menaklukkan Konstantinopel. Salah satu menurut para ahli sejarah ya kesuksesannya Muhammad Al-Fatih itu apa? Istiqomah di dalam tahajud kepada Allah. Itu salah satu yang dijalankan oleh Muhammad Al-Fatih dari mulai balik ya sampai akhir hayat, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak meninggalkan sholat tahajud. Sehingga Allah karuniakan itu janji Allah, maqamam mahmuda. Ya. Allah realisasikan tuh keistiqomahannya Muhammad Al-Fatih kemudian menjadi orang besar. Ya. Penakluk Konstantinopel itu. Itu salah satu hebatnya sholat tahajud. Ya. Kapan dikerjakannya sholat tahajud itu atau qiyamul lail itu? Sepertiga malam boleh, ya. Atau awinkus atau kurang dari sepertiga malam, boleh separuh malam. Yang penting sudah sholat isya, ya. Jangan belum sholat isya kamu tidur nanti malam bangun sholat isya dia tahajud itu lain, ya. Karena kamu belum melaksanakan kewajiban, ya. Jadi tunaikan dulu kewajiban kamu sholat isya. Nanti boleh tidur dulu. Memang sahabat Nabi ada 2. Ada yang mengerjakannya setelah sholat isya karena malamnya nggak bisa bangun. Ada sahabat yang melakukan nanti malam karena dia bisa bangun malam. Ya. Jadi kalau sudah sholat isya, kita sholat sunnah itu tergolong qiyamul lail. Ya, tergolong qiyamul lail. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang ingin punya derajat ketinggian yang luar biasa harus melalui jalan qiyamul lail atau dalam bahasa fikih dikatakan saharul layali, orang yang melek malam. Ya, orang yang melek malam. Makanya ulama-ulama itu banyak tidak tidur malam. Ya. Atau tidur di waktu sore, nanti jam 2 mereka bangun. Kamu nih, kelas berapa kamu sekarang? Kelas 11, ya. Coba kamu latih dari mulai sekarang, ya. Tidur dari mulai sore, nanti jam 3 bangun. Kenapa kita bangun jam 3 itu penting? 1, jam 3 orang lagi pada tidur. Berarti suasana hening. Ya. Ketika suasana hening, maka konsentrasi kita akan fokus. Ya, akan fokus. Kemudian udara pada waktu malam itu kan sedang bersihnya tuh. Iya. Sehingga orang yang bangun malam sholat tahajud di jam 3 malam itu mereka menghirup udara segar, oksigen yang segar tuh. Ya. Ketika orang pada tidur lelap, kita bangun.
kata Nabi bahwa Allah di sepertiga malam itu turun ke alam dunia, kemudian berseru kepada umat ini, siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Ya, minta apapun di sepertiga malam itu. Sekarang logikanya begini Alia, kalau siang kamu antri, kira-kira antriannya panjang nggak? Panjang. Panjang kan? Sehingga mungkin mendapatkannya juga agak Agak sulit kan, Iya. agak lama kan. Coba kalau kamu antrinya jam 3 malam. Antrian dikit apa banyak? Dikit. Dikit. Saya orang udah pasti. Nah itu, makanya kamu dapatnya juga lebih cepat dibandingkan kamu harus antri siang hari. Logikanya seperti itu. Ya. Nah makanya pesan saya kepada kamu, ya mulai sekarang ya kita mulai giat melakukan sholat tahajud supaya otaknya masih segar untuk belajar, untuk ibadah kita lebih tenang, lebih khusyuk dan sebagainya. Kalau siang mungkin khusyuk agak susah kan, berisik, mikirin kerjaan dan sebagainya. Tapi kalau malam sudah tenang, kita lebih khusyuk, lebih khudu, mungkin bisa lebih fokus di dalam kita beribadah, belajar dan sebagainya di waktu akhir malam. Itu mungkin lebih cepat dapatnya dibandingkan kita waktu siang. Ya, karena konsentrasinya sudah fokus. Makanya sediakan waktu walaupun gak banyak. Di akhir malam kita baca buku. Waratil Qur'ana tartila kan tadi dibaca tuh. Ya, disuruh baca Quran dengan tartil. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti masuki Ramadan ini kita udah tiap hari bangun malam, kita mulai itu ya. Kita paksa diri kita untuk melakukan sholat malam. Nanti kalau sudah Ramadan jangan ditinggal, ya tetap kita lakukan sampai ketemu Ramadan lagi. Karena sudah terlatih bangun malam kan setiap hari kan. Ya mudah-mudahan surat Muzammil yang kita baca ini menginspirasi kita untuk senantiasa gemar melakukan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa jadikan ummatan wasatan, umat yang terbaik. Amin. Ya, ada yang mau tanyakan? Udah cukup, Pak. Udah cukup. Ya, kita cukupkan kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.